Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Indonesia menjadi negara yang bebas dan merdeka sejak dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan proklamasi? Istilah proklamasi berasal dari bahasa Yunani yaitu proklamatio yang artinya pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh rakyat. Makna proklamasi yang pertama adalah sebagai jembatan emas. Proklamasi merupakan jembatan emas atau merupakan pintu gerbang bangsa Indonesia untuk menata kehidupannya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Makna yang kedua adalah sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabatnya. Proklamasi juga menjadi tonggak awal berdirinya negara Indonesia dengan sistem ketatanegaraan dan kedaulatan yang harus dihormati oleh negara lain. Proklamasi juga menjadi akhir dari penderitaan rakyat akibat penjajahan dan membuat bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Makna proklamasi yang ketiga adalah sebagai awal perjuangan baru. Melalui proklamasi, Indonesia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan menyatakan kemerdekaan, Indonesia memiliki tantangan baru untuk membangun dan mensejahterakan bangsanya. Perjuangan bangsa Indonesia tidak selesai begitu saja setelah proklamasi. Masih banyak visi misi yang harus dijalankan untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Yang keempat, kemerdekaan secara de facto. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang keempat yaitu sebagai bentuk pernyataan de facto bahwa Indonesia telah merdeka. De facto merupakan istilah yang berarti kenyataan atau fakta. Ini berarti bahwa Indonesia telah secara nyata merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata. Proklamasi menjadi pernyataan de facto kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto, Indonesia kemudian mendapatkan pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum tentang status kemerdekaannya. Yang kelima, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kelima yaitu untuk menaikkan martabat bangsa. Sebelum merdeka, status Indonesia dianggap sebagai negara jajahan. Negara jajahan ini biasa dianggap rendah dan tidak memiliki banyak hak. Dengan proklamasi, negara Indonesia menghilangkan status negara jajahannya dan berubah menjadi negara bebas dengan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Yang keenam, sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia selanjutnya adalah sebagai bentuk Indonesia yang lebih berdaulat. Pernyataan kemerdekaan ini membuat Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terikat dengan negara penjajah manapun. Proklamasi juga sebagai dasar bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan beberapa kali sidang. Sidang yang pertama, setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah mendapat beberapa perubahan. Yang kedua, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
Yang ketiga, menetapkan bahwa presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI beserta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengadakan sidang lanjutan. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua ini ditugaskan untuk membentuk Departemen Kementerian sekaligus menunjuk pemimpinnya atau menteri. Sidang kedua ini juga menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya. Sidang ketiga dan keempat PPKI dilaksanakan pada tanggal 20 serta 22 Agustus 1945. Sidang ketiga PPKI membahas tentang Badan Penolong Keluarga Perang yang menghasilkan 8 pasal ketentuan, di mana 2 pasal yang ada berisi tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang keempat PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus kita pertahankan dan lanjutkan. Kita harus menyadari akan tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendiri negara, sekaligus sebagai wujud bakti kepada negara tercinta. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan-tindakan positif guna mencapai tujuan negara yang adil dan makmur. Beberapa tindakan positif tersebut misalnya, yang pertama, belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, negara, dan orang tua. Yang ketiga, melestarikan kehidupan yang demokratis dan kebersamaan dalam keberagaman dengan tetap menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib membela negara dari setiap ancaman. Dengan merdekanya Indonesia, setiap warga negara Indonesia harus mengisi kemerdekaan tersebut. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai salah satu rakyat Indonesia, sudah sewajarnya kita memiliki sifat nasionalisme tinggi terhadap pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita memerlukan sebuah negara berdaulat yang didukung oleh masyarakat, dan inilah mengapa diperlukan beberapa jenis sikap terpuji untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tersebut, seperti cara mewujudkan bela negara. Berikut uraian sikap dan perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dimiliki setiap generasi. Yang pertama, memiliki sifat untuk mempertahankan negara. Yang kedua, bisa dengan mudah menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, memelihara adanya keamanan maupun ketertiban dalam masyarakat. Yang keempat, karena negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari banyak suku, jadi harus mampu menjaga persatuan antar suku, tidak ada bentrokan. Yang kelima, menghalangi dan mentiadakan sifat separatisme atau ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, menumbuhkan sikap toleransi yang kuat. Yang ketujuh, menjaga kesatuan dan persatuan. Yang kedelapan, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Yang kesembilan, menjaga beragam perbatasan Indonesia. Yang kesepuluh, tetap menjaga dan mempertahankan keseluruhan pulau yang ada di wilayah Indonesia. Kita juga harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang berhasil dicapai bangsa Indonesia dilakukan melalui perjuangan berliku serta tidak mudah. Perjuangan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa tersebut dilandasi oleh semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan.
pada akhirnya mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang bebas serta merdeka. Seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan. Tiap komponen bangsa ini juga memiliki hak serta kewajiban dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa sikap yang harus dilakukan untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu menjaga kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memanfaatkan kekayaan budaya untuk kepentingan rakyat Indonesia, menjaga Indonesia untuk generasi yang akan datang, menjaga Indonesia untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya, saling menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan sikap toleransi, mempertahankan kedamaian dan kebersamaan dalam keberagaman masyarakat, serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku di tiap lingkungan. Mewujudkan tujuan negara Indonesia. Berikut ini adalah petikan dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan di atas merupakan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Demi mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu usaha yang tidak hanya harus dilakukan pemerintah, namun oleh seluruh rakyat Indonesia. Usaha-usaha ini tidak lain dilakukan berdasarkan keempat poin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masing-masing poin tersebut mewakili tindakan maupun upaya yang akan maupun telah dilakukan. Poin pertama dalam alinea tersebut membahas tentang upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan pada poin pertama adalah menjaga perdamaian antar suku, umat beragama, dan golongan yang ada di Indonesia. Upaya tersebut dapat terwujud jika masyarakat mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Poin kedua, terdapat tujuan negara tentang memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi dan materi, namun juga lahir serta batin. Tujuan lahir dan batin tersebut dapat berupa terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing, serta masyarakat makmur, adil, dan merata. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota, namun merata ke seluruh wilayah Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat lebih nyaman dan sejahtera. Kondisi ini tentu saja berarti pengangguran semakin berkurang dan perekonomian masyarakat akan naik. Ketersediaan fasilitas umum juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, seperti sarana transportasi, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Catch 'em all.